warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Tidak ada. Baiklah kalau begitu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengacu pada kompetensi dasar 3.3, yaitu menerapkan metode persediaan FIFO, LIFO, dan average, dan kompetensi dasar 4.3 yaitu melakukan perhitungan metode persediaan FIFO, LIFO, dan average dengan sistem fisik. Nah, adakah yang masih ingat apa itu sistem fisik? Saya, Bu. Ya. Jadi, menggunakan fisik berarti nilai persediaan diketahui di akhir periode melalui Stockholm 6. Jadi, nilai dari persediaan maupun HPP-nya akan diketahui di akhir periode. Seperti itu, Bu. Oh iya, benar sekali. Lalu, apa perbedaan dengan sistem perpetual? Adakah yang tahu? Saya, Bu. Ya, Wahyu, apa perbedaannya? Itu jika metode fisik, jumlah dan nilai persediaan dicatat akhir periode sehingga tidak diketahui setiap saat nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Sedangkan metode perpetual, pencatatan persediaan dilakukan setiap saat ada mutasi sehingga setiap saat diketahui nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Iya, bagus sekali. Masih ingat ya ternyata materi yang sebelumnya terkait dengan persediaan fisik dan perpetual. Sekarang coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Baiklah, ini Ibu ada 3 kotak persediaan. Satu kotak persediaan awal, ini ada 20 unit permen dengan harga masing-masingnya itu Rp150. Dan ini kotak pembelian pertama. Jadi kan kita punya persediaan awal 20 unit permen seharga 150. Kemudian beli lagi sebanyak 30 unit dengan harga Rp200. Nah, ketika semua persediaan ini berarti kan yang tersedia itu ada 20 ditambah 30 kan ya. Berarti ada berapa? 50. Nah, berarti kan ada 50 persediaan. Nah, dari 50 tersebut jika terjual 35, berarti sisanya berapa? 15. Nah, berapa nilai persediaan akhir untuk yang 15 itu? Berapa nilainya dalam rupiah? Dan berapa nilai harga pokok yang terjual dari 30 unit itu? Siapa yang tahu? Tergantung metode penilaian persediaannya ya, Bu. Iya, benar sekali, tergantung metode penilaian persediaannya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal kasus diskusi. Silakan didiskusikan secara berpasangan ya. Iya, Bu. Diskusikan secara berpasangan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Nah, untuk membantu penyelesaian tugas kalian bisa mencari berbagai sumber tambahan ilmu atau informasi baik dari buku maupun dari internet. Silakan bisa mulai diskusinya. Baiklah, waktu diskusi kita selesai. Adakah yang bersedia ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok kami, Bu. Oh ya, silakan. Ini mulai, Bu. Ya, silakan bisa dimulai. Dari soal kasus yang kita berikan tadi, ada beberapa metode yang digunakan untuk menilai persediaan. Nah, kami akan menjelaskan dari metode FIFO dan LIFO. Nah, untuk metode FIFO sendiri, kan dari soal terdapat 1 kali persediaan awal tanggal 2 Maret, kemudian ada 3 kali pembelian dan 3 kali penjualan. Nah, dari total pembelian dan persediaan itu menghasilkan barang tersedia dijual sebanyak 1.450 dengan total harga pokok 1.005.000.000.
Nah, kemudian dengan total barang yang terjual sebanyak 3 kali yaitu 950 unit, maka jumlah persediaan akhirnya sebesar 500 yang diperoleh dari 1450 dikurangi dengan 950. Nah, kalau berdasarkan metode FIFO, karena masuk pertama keluar pertama, maka di persediaan akhir itu dihitung dari barang terakhir atau persediaan yang paling terakhir atau pembelian paling terakhir, yaitu dari 350 untuk pembelian tanggal 15 Maret sebesar 245 juta. Kemudian yang kedua dari 150 pembelian tanggal 9 Maret sebesar 120 juta. Sehingga persediaan akhir diketahui sebanyak 365 juta. Sehingga dari barang tersedia dijual dikurangi dengan total persediaan akhir menghasilkan harga pokok penjualan sebesar 640 juta. Ya, kemudian metode LIFO. Metode LIFO sendiri itu adalah data yang masuk terakhir dan keluar pertama. Untuk metode persediaan awal 200 kali 500 sama dengan 100. Terus barang persediaan akhir. Nah, 200 unit dari persediaan awal yaitu 100 juta, terus 300 dari pembelian tanggal 5 Maret yaitu 180 juta. Terus untuk barang tersedia untuk dijual yaitu 1 miliar 5 juta dikurangi total persediaan akhir yaitu 280 juta. Untuk hasilnya harga pokok penjualan yaitu 725 juta. Baik, untuk metode FIFO dan LIFO sudah benar. Adakah yang ingin menambahkan? Saya Bu, Iya. ada satu lagi metode average. Metode average bagian jadi dua, yaitu metode rata-rata sederhana sama metode rata-rata tertimbang. Untuk metode rata-rata sederhana, biaya rata-rata per unit itu menggunakan rumus total harga per unit dibagi banyaknya pembelian, yaitu 2.600 dibagi 4, hasilnya 650.000. Untuk barang tersedia untuk dijual itu 1 miliar 5 juta. Persediaan akhir itu barang yang tersisa dikalikan biaya rata-rata per unit. Jadi harga pokok penjualannya 680 juta. Iya. Metode rata-rata tertimbang, biaya rata-rata per unit itu menggunakan rumus total harga pokok dibagi total barang tersedia. Hasilnya 693.103 rupiah. Persediaan akhir itu biaya rata-rata per unit dikalikan barang yang tersedia. Tersisa. Barang tersisa. Hasilnya 346.550.724 rupiah. Jadi hasil harga pokok penjualannya adalah 668.448.276 rupiah. Iya. Bagus sekali. Jawaban kalian hasil presentasinya sudah memuaskan. Silakan bisa duduk. Tepuk tangan bagi kita semua. Baiklah, itu hasil diskusi kita kali ini. Jawaban kalian sudah benar dan tepat. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menilai persediaan. Di antaranya adalah FIFO atau first in first out, kemudian LIFO atau last in first out, dan juga average atau rata-rata yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari per unit maupun harga pokok barang tersebut. Dengan menggunakan metode fisik, maka perhitungan nilai persediaan dilakukan di akhir periode. Iya, bagus sekali. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk mengevaluasi hasil belajar diskusi kalian, Ibu akan membagikan soal kuis untuk dikerjakan ya. Iya, Bu. Untuk mengevaluasi apakah kalian benar-benar memahami atau tidak. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit ya.
Sudah, Bu. Itu selesai semua ya. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk mempelajari materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.